Ini yang ke-12 nih. Ini wah, ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Gimana? Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Lagi-lagi, terbongkar poin-poin ajaran Khabib yang menyesatkan, yang tertuang dalam pondasi lembaga Robitoh Alawiyah, yang menjadi pedoman para Khabib-Khabib hidup di Nusantara ini. Inilah bukti bahwa keberadaan Habib-Habib di Indonesia ini adalah parasit yang akan menghancurkan sendi-sendi peradaban bangsa Indonesia. Dan yang pasti hal ini tidak boleh dibiarkan dan Robitoh Alawiyah harus dibubarkan di Indonesia. Ada 12 poin ajaran Robitoh Alawiyah menyesatkan yang dibongkar oleh Kiai Ukir. Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memperjelas dan memperteguh perjuangan kita semakin kuat untuk merungkatkan Ba'alawi. Karena saya mendapatkan doktrin-doktrin ini dari guru saya dulu, dan ini isinya bagaimana untuk menjadi seorang Alawiyin sejati itu di sini nih. Jadi Alawiyin itu harus bagaimana, semua tertulis di sini. Dan bagi kita yang orang Nusantara mungkin mendengarnya jealous, karena di sini ada hal-hal yang krusial. Artinya mereka mengunggulkan diri, rasis lah gampangnya udah. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami bacakan. Ini dibikin oleh Robitoh Alawiyah ya? Robit ini di sumbernya majalah Robitoh Juz 8 jilid 1 bulan Rabiul Awal 1347 Hijrah. Dan ini resmi dari Robitoh Alawiyah. Dan kalimat-kalimat ini penyusunnya adalah Al-Alamah As-Sayyid Alwi bin Thohir Al-Hadad. Alamah ya? Al-Alamah. Ini pendiri Robitoh, pendiri RA kan? Ya. Iya. Alamah kok rasis? Nggak tahu kenapa Alamah apa Alaman. Alamah. Kan bukan Alawiyin. Iya, Alawi. Saya hanya kutip beberapa poin yang menunjukkan bagaimana mereka itu jumawa. Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini di poin ketiga. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sampai cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu. Entah benar entah salah. Entah benar entah salah, tidak boleh menentang. Ini karena dokternya sudah seperti itu. Saya lanjutkan. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, ini yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah ini yang kita sering paling rasis ini. Jadi seorang Alawiyin harus memegang, sebenarnya tidak masalah kafaah ini, hukum Islam kita juga kalau mengadakan pernikahan itu harus kafaah itu memang salah satu pertimbangan. Tapi yang salah itu kafaah itu ditafsirkan oleh mereka, kalau seorang Habib harus menikahi Syarifah, Habibah itu. Kalau tidak berarti tidak kafaah. Kalau sampai Habibah itu dikawini oleh pribumi, maka itu zina. Wow, zina dosa besar. Bahkan andai kata dosanya itu, andai kata bisa mengembalikan keperawanannya saja, tidak cukup untuk menebus dosanya. Ini paling blegedes. Kalau nggak salah harus minta maaf ke seluruh leluhur dan Bani Alwi seluruhnya. Karena ini sudah menjadi rahasia umum ini tentang doktrin kafaah yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Kita tahu kok kafaah itu yang bagaimana, tapi menurut mereka ya itu kafaah.
Terus selanjutnya yang saya poin yang ke-10. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong-menolong di antara Alawiyin. Ini. Jadi dari sini saja sebenarnya Jawa seolah-olah memang ladang sumber kehidupan dan kemakmuran bagi kaum Alawiyin. Ini sampai dituangkan di dalam doktrin ajaran di antara Alawiyin sendiri. Dan menolong bukan untuk seluruh umat muslim atau tapi khusus Alawiyin. Alawiyin. Jadi Alawiyin for Alawiyin kan gitu. Jadi Ini mafia kayak saya jadi teringat The Godfather itu. Dan Vito Corleone. Oh iya. Jadi pokoknya yang ditolong itu keluarganya. Dan saya juga ingat ajaran sekte Yahudi kuno dulu. Jadi bahwa selain ras mereka itu boleh diapa-apain, tapi dalam satu ras harus kerjasama, harus kompak. Ini sama DNA Bani Alwi ini dengan Al Capone sama. Iya, sama. Iya, dan Vito Corleone itu kan inspirasinya Al Capone. Jadi hasil kerja mereka di Jawa, mengeruk kekayaan orang Jawa, itu kalau tidak dimanfaatkan untuk saling menolong di antara mereka, maka oleh kata mereka tidak ada keberkahannya. Nah, pokoknya wong Jawa ibu kebagian apa nih? Bagian dihapusi. Ya, oke. Ini yang ke-12 nih. Ini wah, ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Gimana? Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Wah. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Gendeng. Ya, sombong ya. Sombong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berjalan dengan kesetaraan, dengan keterbukaan, dengan pembauran. Tetapi ini kan sudah ingin membentuk masyarakat yang eksklusif, sehingga ketika bercampur dengan pribumi atau bahasa dusun dan umum, bahasa hinanya itu orang dusun atau orang umum, artinya mereka kan orang khusus gitu maksudnya. Ini orang umum, maka mereka akan menjadi turun derajatnya, turun grade-nya, turun kualitasnya. Menjadi orang yang beku dan membatu. Luar biasa. Dan ini juga bertentangan dengan ajaran Wali Songo.